Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah diberi umur yang panjang, diberi umur yang barokah, bisa menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Yang perlu kita ketahui, yang harus kita perhatikan agar kita bisa berpuasa di tahun ini dengan mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus memperhatikan diri kita, harus menambah keilmuan kita tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka kita harus mengerti apa hakikat dari puasa itu. Hakikat dari puasa itu adalah al-imsak anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams ma'aniyatil ibadati lillah. Jadi pengertian dari puasa adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Karena kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka puasa kita akan percuma, tidak akan ada hasilnya. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi bersabda, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafath. Jadi pengertian puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi hakikat dari puasa itu harus menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dari perkataan-perkataan yang rafath, yang menjurus pada kata-kata porno. Nah, ini agar puasa kita mendapatkan hasil, maka kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita puasa itu hanya mendapatkan laparnya saja. Dan termasuk ada amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa kita. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang di dalam puasanya tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan-amalan dusta dan perbuatan-perbuatan yang bodoh, maka Allah tidak punya keinginan, tidak punya hajat untuk memberi pahala kepada orang yang puasa itu. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i dijelaskan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak sekali orang yang puasa itu dia hanya mendapatkan rasa lapar saja, tidak mendapatkan pahala puasanya, karena tidak memperhatikan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasanya. Maka agar kita mendapatkan hasil dari pahala, hasil puasa kita, maka kita harus memperhatikan agar kita tidak berbuat amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa.
Termasuk di dalam bulan Ramadan ini kita harus konsisten di dalam menjalani bulan-bulan Ramadan ini, menjalani hari-hari Ramadan ini. Dimulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jangan sampai di awal semangat, di pertengahan kendo, kemudian semakin lagi menjelang selesai. Jangan sampai. Harusnya kita itu diberi kesempatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang yang barokah sampai menjumpai bulan Ramadan, harus kita manfaatkan dengan baik. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita harus konsisten dalam beramal. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan lipatan-lipatan pahala. Termasuk di dalam hadis At-Tirmidzi dijelaskan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidat syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillah utaqa'u minan nar." Di saat awal hari-hari Ramadan, di saat pertama malam Ramadan, setan dan jin itu dibelenggu oleh Allah, diikat oleh Allah. Kemudian pintu neraka ditutup rapat oleh Allah. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Sebaliknya, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah. Dalam arti kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan itu oleh Allah ditutup. Karena dengan orang itu memahami dirinya puasa, sehingga kemaksiatan, mau mengerjakan maksiat itu takut. Kemudian Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya. Dalam arti banyak pengampunan-pengampunan di bulan Ramadan tersebut. Ya. Kemudian malaikat memanggil di setiap malam Ramadan itu, memanggil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, orang-orang yang mencari surga, aqbil, kemarilah, bersegeralah ke sini. Amalah yang banyak di bulan Ramadan. Ya. Kemudian, wahai pencari kemaksiatan, orang-orang yang pengen berbuat maksiat, berhentilah. Ya. Jangan sampai kalian mengamalkan amalan-amalan yang menjerumuskan, yang mengakibatkan kalian masuk ke dalam neraka. Berhenti, stop, jangan dilanjutkan. Setelah kita konsisten di bulan Ramadan ini dalam beramal, seperti membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya, sedekah-sedekah sunnah. Kemudian di bulan Ramadan ini Allah memberikan satu malam, yang mana malam ini dijelaskan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Beribadah di dalam satu malam Qadar itu lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan selain bulan Ramadan. Makanya Nabi memotivasi kepada umatnya. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan, "Qarru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Segeralah, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam-malam akhir di bulan Ramadan. Ya. Maka kita supaya semangat di dalam mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian agar kita di dalam menjalani puasa, di dalam kita beribadah selama puasa Ramadan ini mendapatkan hasil, maka kita sempurnakan dengan menunaikan zakat fitrah. Di dalam hadis
Abu Dawud dijelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Nabi mewajibkan zakat fitrah itu sebagai tuhratan lis-shaim, pensuci bagi orang-orang yang puasa, yaitu dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya dan perkataan-perkataan yang rafath. Nah, agar puasa kita ini sempurna, pahala-pahala yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu sempurna, maka kita tutup, kita sempurnakan dengan zakat fitrah. Para pemirsa, semoga pada tahun ini puasa kita ini diterima oleh Allah, ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang yang barokah, kemudian bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun depan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.